Halo semua, shalom, selamat pagi. Sudah bangun kan? Mari kita buka Alkitab kita. Tentu saudara pasti sudah berdoa dulu kan, sudah bersyukur. Ingat, setiap pagi sangatlah baik kalau kita mengawali hidup kita dengan firman Tuhan. Maka kita selalu punya moto, no Bible, no breakfast. Hari ini saudaraku, sebelum saudara melakukan tindakan-tindakan yang lain, aktivitas saudara yang hari ini mungkin sangat penting untuk kehidupan saudara, awali dengan firman. Amsal 18 ayat 13 akan saya bagikan kepada saudara. Rema yang saya dapat: jikalau seseorang memberi jawab sebelum mendengar, itulah kebodohan dan kecelaannya. Saudaraku, paling menyebalkan kalau kita sedang berbicara, belum selesai yang kita sampaikan, dipotong. Atau kita sedang memberitahu sesuatu, belum selesai kita sampaikan, yang mendengar udah sok tahu langsung menjawab. Menebak udah itu salah lagi. Nah, itu dikatakan di Alkitab saudaraku, kalau kita menjadi seorang Kristen, harus memiliki etika berbicara. Kita harus belajar menguasai diri. Meski engkau tahu, jangan buru-buru mengucapkannya. Belajarlah menghormati lawan bicaramu. Ya, ini penting sekali, bukan hanya soal di dunia kerja, di dunia pelayanan, tapi dalam rumah tangga sehari-hari. Coba saudara, bagaimana tidak perang kalau suami istri yang satu sedang berbicara tentang anak, tiba-tiba suaminya merasa sudah tahu, dia tahu-tahu dia berbicara tentang pekerjaan. Kacau kan saudaraku? Nah, makanya Alkitab ternyata mengatur, kalau salah satu di dalam keluarga kita tidak mengikuti ya etika yang diajarkan oleh Tuhan ini, berbicara, mendengar ya, mungkin bisa membuat kita lelah kalau kelamaan. Seringkali ketika seseorang kalau berbicara tanpa ada ketenangan, dia tidak berpikir jernih. Saya sering saudaraku, kalau misalnya ada masalah yang penting yang harus saya bicarakan dengan suami saya, dengan anak-anak saya, atau dengan jemaat, atau dengan siapapun, saya itu menggumuli dalam-dalam. Saya pikir dulu, kalau ini saya sampaikan, dia mengerti atau tidak. Atau malah dia jadi tersinggung, atau malah jadi bagaimana. Nah, seringkali kalau kita berpikir tenang sebelum berbicara, hasil pembicaraan kita menjadi jernih. Dan banyak tindakan bodoh akan terhindar. Sehingga menjadi berkat apabila perkataan kita sampaikan. Oleh karena itu, belajarlah bersabar. Khususnya para wanita saudaraku. Memang dari sononya diciptakan Tuhan lebih mampu berbicara banyak, lebih panjang dan lebih lama. Seorang wanita mungkin dia tidak bisa langsung to the point menyampaikan, kecuali dia sudah terlatih sangat banget karena karir atau karena apa, menyesuaikan diri. Laki-laki memiliki keterbatasan, tetapi di dalam rumah tangga berbicara adalah seni yang indah untuk romantisme antara suami istri, antara orang tua dan anak. Jadi tolong supaya kita dengan pasangan kita, meski saudara pria atau wanita karir, saudara harus memberikan waktu yang cukup banyak mendengarkan pembicaraan istri. Mungkin hanya sekedar membutuhkan perhatian, tetapi seorang pria harus memberi telinganya kepada wanita. Seorang wanita pun harus memberi telinganya, sehingga kita terbebas dari percekcokan. Banyak sekali saudaraku, pria tidak sabar mendengarkan, merasa sok tahu.
langsung menghakimi, emosi. Nah, rumah tangga apa yang kira-kira, dan ini akan merusak anak-anaknya, merusak hubungannya secara pribadi. Tentu seorang wanita halus perasaannya, dia akan merasa tidak dicintai, karena wanita merasa dicintai apabila ucapannya didengar. Demikian juga orang tua, saudaraku. Mungkin orang tua tidak terlalu kaya, tapi orang tua tidak mengejar harta kepada anak-anaknya, tetapi dia rindu anak-anaknya mendengar perkataan orang tuanya. Saudara, kebayang gak sih kalau seorang orang tua sedang bicara langsung anaknya menyalak, merasa sok tahu, apalagi misalnya anaknya lebih berpendidikan tinggi, itu menyakitkan. Demikian juga seorang istri apabila sedang berbicara, suaminya langsung merasa sok tahu, atau suami yang berbicara, istrinya sok tahu. Dan apabila itu menjadi kebiasaan saudara dan terlanjur setelah mendengarkan firman ini, bertobatlah dan minta ampun. Banyak masalah tercegah apabila di dalam keluarga masing-masing kita tahu menempatkan kapan bicara. Dan kita tahu juga ada Amsal yang lain yang mengatakan, adalah orang bebal jika tidak suka mendengar nasihat. Orang bebal tidak suka mendengar masukan atau saran. Oleh karena itu, tahanlah dirimu. Meskipun engkau tahu, meskipun kau mengerti, dan belajarlah memahami, mengerti orang yang sedang berbicara kepada kita. Maka kita menjadi orang yang bijaksana, menjadi orang yang terpuji. Orang yang selalu menjawab tanpa mau mendengar, itu adalah orang bebal dan kelakuannya tercela. Dan itu bisa menjadi batu sandungan, melukai bagi banyak orang. Demikian saudaraku, rema dari Amsal 18 ayat 13 hari ini. Jikalau seseorang memberi jawab sebelum mendengar, itulah kebodohan dan kecelaannya. Demikian firman Tuhan yang bisa saya bagikan dengan saya, Pendeta Deborah Dumasi Sianipar dari CBM 7 TV. Jangan lupa selalu like, subscribe, dan share kepada banyak orang. Mari kita membangun karakter yang baik, karakter Kristus. Tuhan Yesus memberkati. Orang yang suka mendengar, doanya pun didengar oleh Tuhan. God bless you.